Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain. Ya baik teman-teman para pejuang NIP P3K tahun 2021. Kali ini kita akan membahas part yang kedua, soal dan pembahasan P3K bidang PAI bagi teman-teman yang jurusannya PAI yang akan mengikuti tes di tahap kedua P3K. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami bahas hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan sebagai gambaran bagi teman-teman untuk mengikuti tes di tahap kedua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja teman-teman ke pembahasan soal. Ini adalah soal pembahasan Al-Quran Hadis semester 1 di kelas 12. Jadi di FR kita melihat bahasanya ada materi-materi Al-Quran Hadis baik itu di kelas 10, 11, 12. Jadi hari ini kita akan membahas Al-Quran Hadis semester 1 tentang hadis tentang ujian dan cobaan. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Baiklah, soal yang pertama. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarah. Jadi arti kata yang bergaris bawah wa naqsim minal amwali tersebut adalah A. Ketakutan, B. Kelaparan, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, E. Kekurangan buah-buahan. Jadi ini ada ayat berkaitan dengan ujian atau cobaan teman-teman. Kita bahas ya. Jawaban paling tepat adalah C. Kekurangan harta, amwal. Jadi dari kata asalnya itu adalah amwal. Amwal itu artinya mal, sama kosakata bahasa Arab itu tuh mal, artinya adalah harta. Jadi lebih jelasnya kita bahas itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi. Jadi wa naqsim awal. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan jiwa dan buah-buahan. Jadi minal khawfi itu adalah ketakutan, wanjuak kelaparan, wa naqsim amwali itu kekurangan harta, ya. Dan wa anfusi itu jiwa, wa thamara itu adalah buah-buahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kekurangan harta, itu adalah C teman-teman ya. Oke, kita bahas soal nomor 2. Istilah bahasa yang digunakan Allah sebagai ujian kualitas keimanan seorang adalah. Jadi istilah bahasa dari ujian kualitas keimanan. A. Musibah, B. Bala, C. Fitnah, D. Bencana, E. Malapetaka. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Musibah yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Kita bahas ya. Allah pasti akan berikan ujian kepada hambanya untuk mengukur kualitas keimanan seorang sebagai yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Di samping juga untuk mengetahui reaksi mereka di dalam setiap ujian ini, ujian diberikan Allah benar-benar untuk membedakan hamba-hamba yang jujur dan yang kufur. Apapun istilah yang dipakai manusia untuk menemui ujian itu adalah al-bala, al-musibah, al-ibtila, al-fitnah, atau bahkan yang menyebutnya adalah al-azab, al-ana. Dan yang harus kita yakini adalah bahwa ujian diberikan Allah kepada manusia yang sedikit dan sangat kecil bandingkan rahmat dan karunia Allah yang telah ia rasakan. Ujian Allah bukan bertujuan membinasakan kita, tapi sekedar mengingatkan agar kita kembali ke jalan Allah. Jadi kata yang paling tepat ya untuk ujian kualitas keimanan menurut istilah bahasanya itu adalah yang A teman-teman. Itu adalah musibah. Ya, sesuai dengan kata-katanya tadi ya, musibah yang paling tepat di antara al-bala, al-musibah, al-ibtila, al-fitnah. Yang paling tepat ini adalah musibah teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk ayat Quran yang menerangkan tentang musibah. A. Alladzi iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. B. Walladzina hum 'anil laghwi mukhridun. C. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiru wa naziru. D. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. E. Fataqamuda masmuman mahzula. Jadi kita tahu nih teman-teman, ini adalah tentang musibah. Di soal ini ya, kalau kita lihat sekilas dari A sampai ini udah ada kata-kata asobatum. Jadi itu musibah. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A teman-teman. Oke.
Kita lihat ya, ini sesuai dalam surah Baqarah ayat 155 sampai 157 ini kata-kata nakhafi wa naqsim min amwali wa anfusi wa basamara. Ya, alladzi asabatkum musibah, ini dia. Tentang musibah, di mana artinya orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu dia pembahasannya teman-teman. Baiklah, soal nomor 4. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang bergaris bawah mana dia? Yang sebenarnya yang garis bawah ini teman-teman, mohon maaf tidak tergaris ya. Salawatun. Jadi maksudnya apa? A salawat, B salawat, salat, B salawat, C doa, D keberkahan, E keberuntungan. Jadi kata-kata salawatun bukan salawat ya teman-teman, tapi paling tepat adalah yang D, keberkahan. Di mana kita bisa lihatnya itu di dalam surat tadi teman-teman ya. Di dalam surat ini. Salawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ini dia. Dapat keberkahan. Jadi jawaban yang paling tepat kata dari salawatun adalah keberkahan. Isinya adalah yang di teman-teman nomor 4. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Mengekang diri sehingga kuat menahan hal-hal yang tidak enak disebut. Jadi mengekang diri maksudnya teman-teman itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang menimpa kita. Itu maksudnya teman-teman. Apa yang paling tepat teman kata-kata ini? A. Puasa, B. Fitnah, C. Musibah, D. Sabar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sabar. Kenapa? Karena dengan kesabaran itu apapun urusan yang kita hadapi itu akan bisa diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri dari amarah. Jadi kalau tidak sabar kita itu emosi kita itu akan membludak atau naik, sehingga disitulah setan akan bermain di dalam diri kita. Baiklah, lanjut teman-teman. Soal nomor 6. Fama yabarukul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Salah satu ya cobaan sesuai dengan makna di atas ya. Maaf ini teman-teman, ini ada kata A, sorry. Jadi A mendapat keberkahan, C mendapat ganti yang lebih baik, D salah satu cara menghapus dosa, E mempunyai kepribadian. Jadi makna yang sesuai di sini kata-kata ini al-ardi itu adalah jawabannya adalah yang A teman-teman ya, mendapat keberkahan. Ini maksudnya yang A teman-teman ya. Maaf pilihan gandanya salah penempatan. Kenapa A teman-teman? Kita lihat ya di dalam hadis Rasulullah SAW. An Mus'ab bin Sa'di an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyuhan nasa asyaddu bala qala al anbiya thumma al amsalu fal amsalu yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatan ala hasbi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatruqahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Jadi potongannya tadi teman-teman, yatruqahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Ya. Jadi dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, aku berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang sepertinya. Sungguh seorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, diuji berdasarkan agama. Dia tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Jadi dari potongan tadi teman-teman, yang tepat tuh maksudnya di sini adalah seorang hamba ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Jadi ujian tidak akan berhenti menimpa ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman, karena apapun yang kita alami di dunia di bumi ini kita itu harus harus merasa tidak ada kesalahan ya, yang sesuai dengan kata-kata ini tidak mempunyai kesalahan. Jadi
supaya ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba. Itu akan memberikan keberkahan bagi kita seandainya kita bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita dan menghadapi cobaan dan musibah itu dengan sabar. Ya. Oke, lanjut nomor 7 teman-teman. Orang yang paling berat ujian dan cobaan hidupnya adalah A. Korun, B. Fir'aun, C. Nabi dan Rasul, D. Fakir miskin, E. Pemimpin. Jadi sudah jelas tadi jawabannya adalah yang C. Nabi dan Rasul. Sesuai dalam hadis Rasulullah tadi, ya, riwayat Tirmizi ini teman-teman. Ini katanya, yang berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Jadi paling tepat adalah yang C. Ya. Di hadis yang disebutkan oleh Tirmizi di bab bersabar di atas cobaan, menegaskan kembali firman Allah di atas bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari cobaan dan ujian, termasuk para nabi dan rasul. Semakin tinggi derajatnya semakin berat ujiannya. Sebagaimana kesimpulan dari ayat di atas bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada siapapun di luar batas kemampuan. Di samping itu hadis ini juga menekankan pada sikap husnuzon, berprasangka baik, yakin bahwa banyak hikmah, ya. Jadi jawaban paling tepat yang berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul yang C, teman-teman ya. Oke, soal nomor 8. In asobathu sarra'u syakara fakana khairul lah. A. Kalau mendapat musibah menderita. B. Kalau mendapatkan kenikmatan berbahagia. C. Kalau mendapatkan kelapangan rezeki bersyukur. D. Kalau sedang bersedih berzikir kepada Allah. E. Kalau sedang susah bersyukur. Jadi potongan ini atau ayat atau hadis ini hadis teman-teman, hadis ya. Jadi potongan ini adalah yang paling tepat adalah yang D. Kalau sedang bersedih berzikir kepada Allah. Kenapa? Kita lihat di dalam hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Yahya Suhaibi bin Sinani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lah. Jadi yang kata-kata tadi in asabathu sarra, lihat ya mana potongan tadi, syakara fakana khairul lah, syarra ya. Oke. Syarra fakara fakana khairul lah. Oke, kita lihat dulu ya. Apabila ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan pula. Syukur ya. Oh ya, mohon maaf teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Kita lihat pilihan gandanya ya. Oh, maaf ya. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C teman-teman. Yang C ya. Oke, lanjut nomor 9. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah di bidang A. Takut miskin, B. Takut lapar, C. Kekurangan harta, D. Kekurangan jiwa, E. Kekurangan buah-buahan. Kita tahu teman-teman, zakat, infak, sedekah itu kan menyisihkan uang sebagian yang kita miliki, berarti kekurangan harta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya. Oke, lanjut soal terakhir di sesi kedua ini teman-teman, part kedua ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disebut juga dengan lafaz apa teman-teman? A. Tahmid, B. Tahlil, C. Tarjik, D. Taswib, E. Tasmiyah. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah yang C ya. Ya, ini sesuai dalam surat apa tadi teman-teman? Ya, C. Tarjik. Siapa yang disebut sebagai seorang yang sabar? Salah satu kriteria orang sabar yang termasuk dalam ayat ini adalah mereka yang ketika mendapat musibah selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sekaligus menyadari konsekuensi dari ucapan tersebut. Ketika seorang mengucapkan lafaz tarjik tersebut, maka harus disertai keyakinan bahwa dirinya milik Allah. Ketika Allah berkehendak mengambilnya, maka haruslah ikhlas dan sabar. Sampai itu mengucapkan lafaz tarjik juga harus yakin bahwa dirinya akan kembali kepadanya. Konsekuensinya orang sabar itu harus selalu menjaga perilaku dan tindakannya. Jadi yang lainnya adalah mengucapkan lafaz tarjik teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, itulah 10 soal dan juga pembahasan berkaitan dengan hadis maupun ayat Al-Quran
tentang cobaan dan musibah ini teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran teman-teman untuk mengikuti tes kedua ya. P3K itu khusus untuk bidang PHI, Pendidikan Agama Islam. Mungkin itu saja teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Seandainya ini merasa bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share ke teman-teman yang lain yang akan mengikuti tes kedua di berbagai daerah atau di seluruh tanah air ini. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.